Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Nureka Kusmawati, kelas PGSDC. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih fase dewasa madya itu. Menurut Harlock 2003, usia madya atau usia setengah baya dipandang sebagai masa usia antara 41 sampai 60 tahun. Masa tersebut ditandai dengan adanya perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Lalu menurut Erikson dalam Suntrock 2002, usia madya merupakan masa kritis di mana baik generativitas atau kecenderungan untuk menghasilkan dan stagnansi atau kecenderungan untuk tetap berhenti akan dominan. Yang kedua, karakteristik dewasa madya. Menurut Harlock 1980, terdapat beberapa karakteristik, yaitu yang pertama adalah masa yang ditakuti. Diakui bahwa semakin tua, masa ini akan menakutkan dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Lalu yang kedua, masa transisi seperti masa kanak-kanak ke masa remaja, lalu masa remaja ke masa dewasa. Yang ketiga yaitu masa stres, penyelesaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah. Lalu yang keempat, usia yang berbahaya dalam rentang kehidupan. Lalu yang kelima, masa berprestasi, masa krisis generativitas. Lalu yang keenam adalah masa evaluasi. Yang ketujuh, masa evaluasi standar ganda. Lalu yang kedelapan, masa sepi. Di sini anak-anak tidak lagi tinggal bersama orang tua mereka. Lalu yang kesembilan, masa jenuh. Banyak pria dan wanita merasa jenuh pada akhir 30-an atau 40-an. Lalu yang terakhir adalah masa canggung. Selanjutnya ada perkembangan fisik dan juga perkembangan kognitif pada usia madya. Perkembangan fisik pada usia madya yang pertama yaitu adanya perubahan kemampuan indera dan fisiologis, yaitu adanya perubahan tinggi badan, kekuatan sendi dan tulang, dan penglihatan, pendengaran, serta sistem kardiovaskular. Yang kedua yaitu perubahan seksual, masa berakhirnya menstruasi pada wanita, lalu perubahan fungsi seksual pada laki-laki dan perubahan sikap dan perilaku seksual. Lalu yang ketiga, perubahan pada kesehatan, menurunnya kesegaran fisik dan memburuknya kesehatan. Lalu yang keempat, adanya perubahan penilaian tentang penyesuaian terhadap perubahan fisik seperti mengubah penilaian diri. Lalu ada perkembangan kognitif pada usia madya yang pertama yaitu intelijensi. Menurut John Hahn dalam Suntrock 2012, usia parubaya ada sejumlah kemampuan yang mulai menurun dan ada pula juga kemampuan yang mulai meningkat. Lalu yang kedua, pemrosesan informasi. Yang ketiga, penyesuaian diri terhadap perubahan mental. Lalu yang terakhir ada penyesuaian diri terhadap perubahan minat. Selanjutnya ada perkembangan emosi dan sosial. Suntrock 2002 menekankan bahwa perkembangan emosi sosial dan moral yang menjadi titik perhatian pada masa ini adalah berkenaan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama pernikahan dan cinta, lalu yang kedua sindrom karang kosong, yang ketiga hubungan persaudaraan dan persahabatan, yang keempat ada pengisian waktu luang, dan yang terakhir ada hubungan antar generasi. Selanjutnya ada tugas perkembangan dewasa madya. Harlock 1980 mengemukakan tugas perkembangan dewasa madya sebagai berikut, yaitu yang pertama tugas yang berkaitan dengan perubahan fisik, lalu yang kedua tugas yang berkaitan dengan perubahan minat, lalu yang ketiga tugas-tugas yang berkaitan dengan penyesuaian kejujuran, dan yang terakhir yaitu tugas-tugas yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Lalu pesan kita sebagai pendidik yaitu karena sebagai pendidik sangat penting mempelajari fase dewasa madya dikarenakan pada fase ini banyak membawa perubahan, contohnya dalam aspek fisik, psikologis, dan juga sosial individu yang dapat mengaruhi cara seseorang belajar, bekerja maupun berinteraksi. Lalu juga dapat memahami perkembangan terdidik, lalu dapat memberikan dukungan yang lebih baik pada individu dewasa madya.